Jadi saya juga sama dengan teman-teman akan membicarakan mengenai persoalan merespon pandemi dan kebijakan Merdeka Belajar. Tapi saya nanti akan lebih fokus pada persoalan kira-kira sistem seperti apa dalam konteks pandemi dan konteks teknologi masa depan dan masa sekarang ini di dalam kita mengajarkan ilmu komunikasi. Kita tahu bahwa COVID-19 itu merupakan sesuatu yang boleh dikatakan tidak ada satu negara manapun yang punya pengalaman menghadapi itu. Semua learning by doing. Tapi ada yang kemudian lebih berhasil, ada yang masih berkutat seperti dengan Amerika Serikat, kita, kemudian juga India, Brazil negara ya, itu juga masih berkutat. Banyak negara yang masih dalam kondisi yang susah menghadapi COVID-19, termasuk Indonesia, termasuk kita. COVID-19 sempat memukul ekonomi kita karena PSBB, kita harus work from home, tinggal di rumah, pariwisata sepi, sektor-sektor hiburan sepi, transportasi sepi, ekonomi anjlok 5,3%, masyarakat banyak yang kehilangan penghasilan. Maka ini menjadikan sesuatu yang berat bagi kita. Tapi kemudian menurut Presiden sih, Presiden berharap bahwa ini jangan jadi sesuatu yang hanya membebani, tapi jadi batu loncatan. Nah, salah satu batu loncatannya itu begini. Ternyata hikmah dari pandemi, tadi juga sudah disinggung sama Mas Anang, itu terjadi lonjakan penggunaan internet. Jadi selama ini, selama PSBB dan lain-lain tadi, justru internet itu melonjak 443% penggunaannya oleh masyarakat. Baik itu dalam penggunaan aplikasi-aplikasi online, pembelajaran online, Zoom seperti ini. Sekarang ibu-ibu aja reuni pakai Zoom, gitu kan? Jadi ada perkembangan yang luar biasa, termasuk juga retail online pun naik 400%. Kemudian pemanfaatan seperti Halodoc, Klik Dokter yang terkait dengan telemedicine juga mengalami kenaikan. Jadi artinya COVID-19 itu memaksa kita berubah lebih cepat dibandingkan dengan kalau tidak ada COVID-19. Jadi itu yang terjadi. Sehingga kita memang dipaksa oleh COVID-19, oleh keadaan dan juga teknologi untuk berubah tata nilai kita, pola pikir kita, pola kerja kita. Sehingga ini nanti akan mengantarkan lebih cepat kalau kita lakukan dengan baik-baik menuju kepada Industrial Revolution 4.0 itu tadi yang sempat dibahas oleh teman-teman. Dan sekarang kita sudah tahu bahwa kita sekarang tidak bisa dipisahkan dengan teknologi. Kemarahan orang sekarang adalah kalau internetnya lemot. Kalau di daerahnya itu tidak ada aplikasi, tidak bisa mengakses aplikasi, tidak bisa ujian online dan sebagainya, tidak bisa ikut Zoom dan sebagainya. Artinya manusia dan teknologi sudah betul-betul tidak bisa dipisahkan. Kita pakai teknologi, teknologi juga mempengaruhi kita. Ini yang sering saya sebutkan sebagai konsep sociomateriality dari Wanda Olikorski. Nah, ketika teknologi yang sekarang sudah kita pakai, kita sudah terpaksa menggunakan teknologi maupun juga harus menggunakan teknologi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah individu berubah. Sekarang anak-anak yang usianya belasan tahun itu totally different from their mother or father. Benar-benar berubah, beda sekali. Anak-anak yang belasan tahun itu dia bisa menggunakan teknologi, bisa punya kehidupan sendiri, cara berpikirnya berbeda, dan itu terjadi. Nah, ketika individu ini berubah, maka etno pun berubah, level etno atau komunitas juga berubah karena kumpulan dari individu-individu. Masyarakat juga berubah. Negara juga berubah ketika masyarakatnya berubah. Dan dunia sekarang berubah. Itu yang harus kita pahami betul, bahwa sekarang kita sedang berada dalam perubahan yang sangat cepat. Perubahan teknologi tidak hanya terjadi di sekolah, tapi juga di tempat kerja. Justru di tempat kerja berubah, maka masyarakat menuntut pendidikan juga berubah. Sekarang ini terus terang, walaupun sudah tidak ada, katakanlah PSBB kemarin sempat dilonggarkan gitu ya, kemudian ada yang mengetatkan lagi, beberapa perusahaan swasta tetap
menjalankan work from home atau work from anywhere. Ada perubahan-perubahan teknologi. Mau tidak mau pendidikan kita di kampus juga harus berubah karena memang di tempat kerjanya berubah. Konsep-konsep kerja berubah, institusi-institusi pekerjaan berubah, kemudian juga termasuk katakanlah profesi-profesi pun juga berubah. Ini yang sempat jadi isu sekarang memanas itu misalnya profesi yang disebut sebagai influencer dan sebagainya itu. Apa bedanya influencer? Kenapa dikasih duit dan sebagainya? Itu sebenarnya luar biasa kalau kita bahas. Saya besok membahas itu. Kemudian berarti apa? Mahasiswa harus diajarkan atau dididik untuk berpikiran kritis, kreatif, mampu memecahkan masalah. Lulusan tidak hanya butuh keterampilan dan kemampuan digital yang kuat dan baik, tapi juga harus memahami perubahan ini, beradaptasi dengan dunia yang berubah ini. Itu yang harus kita siapkan. Nah, kalau dosennya sendiri juga enggan berubah, institusinya juga enggan berubah, padahal anak-anak yang kita didik itu untuk masa depan yang jelas perubahannya sangat cepat, itu nanti hasil kita betul-betul belum tentu relevan dengan masa depan anak-anak. Makanya edukasi 4.0 itu penting ya. Kalau dalam what is for education 4.0 kan pendidikan tuh anywhere anytime. Jadi kita nanti yaitu yang merdeka tuh mereka bisa belajar dari mana saja dan juga kapan saja. Dan sifatnya personal. Kemudian juga fleksibel begitu. Nah, ini contoh-contoh. Oke. Nah, salah satu tema penting dari pendidikan 4.0 ke depan adalah memikirkan kembali bagaimana dosen itu mendukung pembelajaran mahasiswa, bisa memanfaatkan interaksi yang terkait dengan online, yang unik, yang memungkinkan teknologi mendukung di mana mereka itu berada. Kampus digital dan fisik harus berbaur, harus menyatu, harus blended tadi istilahnya begitu ya. Itu kuncinya. Mahasiswa kemudian mandiri dan mahasiswa itu bisa merdeka belajar. Seperti apa merdeka belajar? Ini salah satu contohnya. Ini dari presiden kita. Jadi kampus untuk mengembangkan merdeka belajar itu memang harus terbuka kampusnya. Dosennya juga terbuka dalam artian siapa saja bisa jadi dosen. Dan mengajarkan masa depan, bukan mengajarkan masa lalu atau masa sekarang. Bukan karena, saya dulu belajar di sana, ilmu dari sana saya ajarkan di sini. Bukan, kita harus learning from the future, learning from the future, belajar dari masa depan. Sehingga kita harus cari apa yang akan terjadi masa depan. Jadi makanya mahasiswa tak hanya belajar dari dosen. Kalau dosen ini kan mohon maaf ya, saya juga seperti itu, lebih banyak dari baca buku. Tapi kita perlu juga mahasiswa itu belajar dari pelaku industri, wirausahawan, praktisi, pemerintah. Praktisi pemerintah kayak Pak Widodo itu penting. Kenapa? Bagaimana dia sibuk dan bagaimana dia kesulitan memanage komunikasi massa, komunikasi publik. Kalau yang dari luar mah gampang, ini komunikasinya nggak jalan, kurang begini, kurang begitu. Coba jadi Pak Profesor Widodo Muktio jadi Dirjen IKP. Atau jadi direktur di sana. Bagaimana menghadapinya? Ini praktek kepemerintahan, praktisi hukum, para pelaku lapangan lainnya, dan juga supaya bisa menangkap disrupsi dan hiperkompetisi yang terjadi. Jadi banyak hal yang kadangkala belum sempat ditulis di buku, itu sesuatunya itu sudah berubah. Buku selalu tertinggal. Jadi di lapangan itu cepat sekali berubah. Banyak karakter kerja yang tidak bisa ditangkap hanya melalui membaca. Makanya perlu kita belajar dari pengalaman, belajar dari berbagai hal. Itu yang penting dari memerdekakan mahasiswa. Jadi mahasiswa merdeka itu agar bisa belajar dari siapa saja dan dari pengalaman-pengalaman banyak orang yang terkait dengan perubahan-perubahan sekarang. Nah, terakhir ini Pak Suko, ada 7 hal yang perlu dilakukan dalam pendidikan ilmu komunikasi. Pertama, kolaboratif learning. Jadi pembelajaran secara kolaboratif, ya bersama-sama. Artinya kita ini bisa berdiskusi dengan banyak hal, ya, kolaborasi.
Tidak hanya cukup misalnya kalau teman-teman dari jurusan komunikasi, komunikasi aja. Kita perlu kolaborasi dengan para ahli dari berbagai-bagai. Itu. Yang kedua adalah kadang-kala perlu pembelajaran di luar yang ada dengan environment di luar kelas, ya, di luar kelas itu. Itu untuk supaya ada supaya kita juga bisa belajar tentang bagaimana mobile learning, bagaimana e-learning. Di situ kita juga bisa download e-book dan juga melakukan praktek-praktek yang sifatnya itu langsung dari dunia yang ada di dunia luar maupun juga dari teknologi. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang penting. Kita perlu pembelajaran namanya social media in learning. Maksudnya apa? Jadi sekarang ini era namanya kekelimpahan. Abundant, berkelimpahan. Informasi itu berkelimpahan, pengetahuan itu berkelimpahan ada di sosial media, di YouTube, di Google, di mana saja banyak sekali berkelimpahan. Dan terus terang bagaimanapun juga kampus tentu saja tidak mampu untuk mengajarkan semua hal dan jauh dibandingkan dengan apa yang ada di media sosial yang berkelimpahan tadi, abundant tadi. Nah, makanya lalu kita manfaatkan data-data ilmu pengetahuan yang berkelimpahan itu di dalam pengajaran. Di situ, makanya kalau kita belajar online atau melakukan pembelajaran online, jangan hanya pakai Zoom. Kalau pakai Zoom seperti ini ya akhirnya cuman kayak orang ceramah atau berdiskusi, mahasiswanya tidur, mahasiswanya juga bosen. Tapi kita kaitkan bahwa kita memang perlu menggunakan sosial media, diajak mereka untuk berkelana di YouTube. Kalau perlu kita siapkan, kita carikan. Apakah itu video-video, apakah itu link-link tertentu, sehingga yang namanya ngajar itu bukan dipasrahkan pada individu dosen. Henry Subiakto harus ngajar ini, terus saya saja yang maju. Bukan begitu, tapi sistem. Sistem yang mempersiapkan semuanya, sehingga ketika seorang Henry Subiakto, Sukowidodo, Anang Sujoko, dan Joko yang lain itu maju, ngajar, itu sistemnya membackup, mensupport. Itu yang disiapkan oleh institusinya. Begitu itu. Nah, oleh karenanya lalu ketika di kelas pun, kalau misalnya kelas sudah terbuka, itu bisa ada interactivity. Karena bisa download, bisa upload, bisa mencoba untuk buka sana, buka sini, contoh-contoh di media sosial, sehingga tidak hanya ceramah dan ceramah. Kalau ceramah itu masa saya mahasiswa S1 dulu, tapi kalau di era sekarang sudah harus berbasis data manajemen, data analitik, sehingga dosen itu mengajak mahasiswanya untuk memanfaatkan berbagai teknologi sekaligus untuk memanfaatkan data yang ada, big data dan sebagainya. Nah, bahkan kalau perlu menggunakan teknologi-teknologi baru yang namanya augmented reality atau juga visual atau augmented reality ataupun juga virtual reality ya. Virtual reality misalnya kan saya pernah ditanya sama teman-teman dari Eksak ya. Apakah bisa itu kan ilmu sosial bisa menggunakan online mudah, tapi Eksak kan kesulitan. Tidak. Eksak pun bisa. Bahkan kita bisa seakan-akan di laboratorium, bisa seakan-akan kita ada di ruang media, bisa mengoperasionalkan media-media tertentu, nulis dan sebagainya. Karena menggunakan teknologi yang namanya augmented reality atau virtual reality. Jadi bisa seakan-akan di laboratorium, seakan-akan di ruang bedah kalau untuk kedokteran dan sebagainya. Sehingga juga menggunakan online data. Nah, ini yang tidak kalah penting. Ketika kita begitu banyak memanfaatkan teknologi, sekarang yang paling bahaya adalah persoalan cyber security. Ketika orang itu di kampus ada manajer IT-nya, ada mas siapa gitu yang urusan IT-nya, kalau ada serangan-serangan, ada persoalan IT, dia yang tanggung jawab. Tapi kemudian ketika kita ini ngajarnya dari rumah, ada yang ngajar dari kafe, wifi di luar itu sangat berbahaya. Mereka belum tentu aman. Sehingga akhirnya yang terjadi sekarang,
ada serangan cyber attack yang meningkat luar biasa di era pandemi ini. Itu yang terjadi. Cyber attack itu satu hari bisa 3,5 juta serangan cyber, baik berupa malware maupun berupa trojan, maupun defacing. Itu terjadi. Nah, oleh karenanya dosen komunikasi juga harus paham tentang cyber security, apalagi di era pandemi seperti ini. Nah, itulah makanya membudayakan keamanan informasi. Sebenarnya tidak hanya di Indonesia ya, sudah tidak hanya sekarang. Di Harvard sudah ada namanya OpenX. OpenX ini adalah Open edX ya, edX. Ini adalah program-program menggunakan teknologi IT, menggunakan online learning. Tapi coba kita lihat ada ilmu komputer, bahasa, data science, business and management, engineering, humanities, bahkan medicine, dokteran. Bisa. Karena teknologinya memang di sana dimanfaatkan. Nah, terakhir, maka berdasarkan risetnya Harvard University, maka kita perlu mengajar kepada mahasiswa-mahasiswa kita itu technical skill, ya, technical skill dan soft skill. Jadi dua-duanya. Jangan hanya tadi kemampuan komunikasi saja, tapi soft skill yang terkait dengan kepribadian, terkait dengan kemampuan kolaborasi, networking, interaksi, imajinasi, dan sebagainya, kreativitas, itu soft skill. Karena apa? Karena produk knowledge hebat, kadang-kadang tidak berarti kalau tidak memiliki, katakanlah, kreativitas, communication skill yang bisa menyentuh orang lain. Jadi inilah namanya soft skill. Itu riset di Harvard yang memungkinkan itu. Nah, terakhir, terkait dengan pandemi, kita memang harus jaga jarak, maka sudah saatnya wisuda online, menyerahkan ijazah juga kalau perlu juga online, kalau legalisir, bahkan kalau mungkin surat menyurat pun semuanya sifatnya online. Tidak ada, terakhir nih Mas, tidak ada yang tidak kalah penting dengan kontribusi pulsa. Sekarang ini semua orang membutuhkan pulsa. Nah, sebenarnya negara itu sudah memberikan kontribusi pulsa lewat para operator seluler per bulan 1,9 triliun. Itu lewat miliknya Telkomsel, M2, M3, XL3, dan lain-lain. Cuma ini harus kerjasamanya itu dengan lembaga pendidikan, dengan universitas, nggak bisa personal-personal. Nanti kalau dikasihkan personal bisa berbeda-beda. Nah, itu yang perlu disampaikan, dan ada paket free 50 giga yang sekarang sedang akan dibagi-bagikan dalam artian oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti nggak tahu gimana teknisnya, tapi yang dilakukan. Ya. Ini terakhir, mudah-mudahan pendidikan yang berbasis teknologi ini akan bisa lebih bagus kalau kementerian ataupun juga Kominfo itu mampu untuk membebaskan 12.548 desa kelurahan yang sampai sekarang belum bisa mengakses internet. Jadi dari 83.218 desa di seluruh Indonesia, masih 12.548 yang belum bisa mengakses internet. Dan alhamdulillah Pak Presiden tahun depan menganggarkan 3 kali lipat lebih untuk Kominfo, terutama untuk anggaran ini. Demikian Pak Suko, agak panjang tapi saya yakin ada manfaatnya. Terima kasih.